Saya mohon maaf. Kamu harus pulang. Kamu mau tidur di mana, Pak? Beri saya waktu 3 hari aja, Pak. Saya pasti dapat uangnya, Pak. Apa? 3 hari? Kamu pikir kamu bisa bohongin saya? Ngomong kosong. Ngomong kosong. Kamu itu masih muda, masih bertenaga. Ngapain kamu mijit-mijit? Tidak ada lagi duit buat kamu. Kamu pikir aku ini mesin ATM kamu? Seenaknya datang ke sini pulang bawa duit. Tolonglah, Bude. Kalau nggak mendesak, saya nggak minta. Kalau kami nggak bayar tunggakan uang sewa rumah, kami mau tidur di mana? Ingat, Bude. Kita ini saudara daging. Dengar ya, kamu mau duit? Ya kerja dong. Di mana harga diri kamu kalau kamu nggak kerja? Di mana? Kamu itu laki-laki dan laki-laki itu harus bertanggung jawab. Dengar ya, kalau kamu pengen duit, pergi sana. Pergi sana. Pergi cari kerja. Pergi. Pergi. Ada apa, Bu? Ada apa, Kak? Pasti Kakak habis bertengkar lagi. Syut, kenapa kabur gitu aja? Iya. Kamu mau apa ke sini? Mau pinjam uang juga? Enggak, Kak. Aku kesini cuma mau nengokin Kakak. Kenapa Kakak gusar begitu? Dengar ya. Aku ini udah jerak. Dan mulai sekarang, tidak ada yang boleh berani-berani memberikan pinjaman ke Uut dalam bentuk apapun juga. Termasuk kamu, Kurniawan. Loh, kenapa, Kak? Dia kan masih ponakan kita. Kalau keluarga susah, kenapa kita nggak bisa nolong? Siapa lagi yang bisa diandalkan sama dia, Kak? Nah, kamu tahu kan kenapa aku jadi emosi? Dia itu selalu mengandalkan kita. Datang ke sini seenaknya, minta ini, minta itu. Lihat, lihat. Sampai sekarang dia belum bekerja. Dasar pemalas, gak bertanggung jawab. Dia itu laki-laki, dan laki-laki itu harus bertanggung jawab. Aku pingin dia itu berubah. Iya, Kak. Sudah. Benar juga apa yang dikatakan Kakak. Kakak istighfar. Istighfar, dia kan masih saudara kita juga. Konflik keluarga kian meruncing, diawali oleh sebuah kebutuhan yang amat genting. Tapi Suwanji bergeming, sebab sang keponakan tak mau dibimbing. Perkara cari nafkah sudah lama bikin gonjang-ganjing yang membuat hubungan Uut dan Suwanji bibinya makin kering dan asing. Faktanya, di 5 tahun terakhir, Uut memang tak punya kerja untuk menghidup-hidupi keluarganya. Satria Utomo alias Uut tampak makin kalut. Pria berumur 45 tahun itu mentok di jalan buntu.
Utang setumpuk membuatnya ripuh, tak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Hari itu, keberuntungan tidak memihaknya. Diperburuk lagi cuma beberapa lembar duit receh di tangannya. Ia berpikir cuma mukjizat yang bisa menolongnya untuk bisa menutup 3 bulan tunggakan sewa rumah kontrakannya. Gusti, kemana gua harus pergi? Kemana? Bila kita diusir, ya Allah, kami mau tidur di mana? Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Saya tidak mau ya. Ingat ya, 3 bulan saya sudah sabar. Pokoknya malam ini juga kemasi barang-barang kamu dan kamu keluar dari kontrakan saya. Keluar! Malapetaka pun menjadi kenyataan. Gegara lewat batas toleransi pembayaran tunggakan sewa 3 bulan, istri dan anak Uut terancam diusir keluar rumah jadi gelandangan. Tolong Pak, saya mohon belas kasihan Bapak. Saya mohon tunggu sebentar. Suami saya sedang mencari uang Pak. Kalau kami diusir, kami mau tinggal di mana Pak? Kamu pikir saya siapa? Hah? Saya sudah kasih waktu 3 bulan, tapi kamu gak bayar juga. Kalau kamu gak bayar-bayar, dari mana nafas saya? Hah? Dari mana penghasilan saya? Jadi, saya mohon maaf. Kamu harus keluar. Biar kamu. Kalian berdua, angkat barang-barang. Bola. Kata-kata tak ampuh lagi menggugah. Pemilik kontrakan bersikeras mengusir keluarga Uut keluar rumah. Istri Uut tak berdaya menentang, manakala Uut belum pulang dari mencari pinjaman uang. Pak, jangan Pak. Pak, jangan. 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 Saya mohon Pak, saya mohon Pak. Beri saya waktu 3 hari aja Pak. Saya pasti dapat uangnya Pak. Apa? 3 hari? Kamu pikir kamu bisa bohongin saya? Kamu bisa nipu saya? Omong kosong. Omong kosong. 3 bulan terakhir saja kamu sudah nunggak. Jadi bagaimana mungkin dalam waktu 3 hari? Ingat, 3 hari. Kamu bisa melunasi. Hah? Saya punya bibi Pak, bibi kandung. Tapi beliau masih ada di Jogja. Tapi kembali dalam waktu 1-2 hari ini Pak. Saya mohon Pak, saya mohon. Kasih waktu 3 hari aja Pak. Oh gitu? Baiklah. Saya kasih waktu kamu 3 hari. Ingat, kalau dalam waktu 3 hari kamu tidak ada, tidak bayar juga, kamu minggat, angkat kaki dari kontrakan saya. Ngerti? Iya Pak. Terima kasih Pak. Saya janji. Di benak Uut tertulis terang bahwa hanya pada seorang bibi Suwanci pertolongan diharap datang. Walau hubungannya tak lagi harmonis, Uut terdesak kembali mengandalkan bibi Suwanci yang apatis dan sinis. Lantaran tak ada pilihan, Uut kembali ke rumah bibi Suwanci dengan penuh harapan. Namun apa mau dikata, bibi Suwanci ternyata belum pulang dari Yogyakarta. Sebenarnya Uut memang tak tahu waktu kepulangannya. Uut rela menunggu di emperan rumah demi menjaga asalnya tak punah. Mas, tumben rapi amat. Kamu mau kemana, Mas? Apa ini? Istighfar, istighfar. Saya mohon, jangan menambah masalah. Udah, kamu nggak usah ikut campur. Aku pergi dulu. Jangan, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar.
kamu nggak Jangan, apa-apa, Mas. Aku pergi dulu. Jangan menambah banyak masalah, Mas. Mas! Suwanci Siswo Raharjo ialah seorang dosen Universitas Indonesia, pakar ilmu kesejahteraan sosial yang melajang hidup sendirian saja. Di mata tetangga, wanita berusia 73 tahun itu dikenal baik, ramah dan bersahaja. Menurut warga, tidak pernah terjadi insiden terkait konflik keluarga. Ngapain kamu kesini lagi? Kamu udah dapat kerja belum? Belum, Bude. Masih nunggu panggilan kerja. Dengan hati-hati, Uut berusaha untuk mengambil hati. Walau harus menelan dongkol, susah payah sikapnya dikontrol. Dalam kondisi badan letih karena perjalanan, emosi Suwanci perlahan mendidih dibakar persoalan. Sebab ia tahu bahwa lagi-lagi duit yang keponakannya buru. Ngapain kamu mijit-mijit? Hah? Kamu datang ke sini, pasti mau pinjam uang lagi kan? Pergi sana! Minta sama paman kamu, minta sama yang lain. Saya terpaksa, Bude. Kemana lagi saya harus minta tolong? Nggak ada yang mau bantuin. Karena udah dilarang sama Bude. Saya mohon, Bude. Kali ini aja. Kamu itu masih muda, masih bertenaga. Sudah 5 tahun kamu itu jadi pengangguran. Kalau bukan pemalas, lalu apa coba? Hah? Apa? Iya, Bude. Saya akui saya malas. Tapi kali ini tolong bantu saya, Bude. Atau keluarga saya jadi gelandangan. Besok saya harus bayar sewa rumah. Kamu itu laki-laki. Jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Ingat, istri dan anak-anak kamu itu butuh makan, butuh rumah. Dan itu semua tanggung jawab kamu. Sadar, sadar. Mau sampai kapan kamu begini terus, hah? Mau sampai tua? Butuh berapa kamu uangnya, hah? Kok diem aja? Butuh berapa? Jawab dong! Uut dirasuk setan. Kepada sang bibi tak lagi secuil pun tersisa penghormatan. Dimulai dengan sengatan setrum alat kejut listrik alias stun gun untuk bikin bibinya pingsan. Jumat malam tanggal 13 April 2012, nyawa bibi Suwanci habis ditumpas. Uut lantas leluasa menggeretak barang berharga bibinya untuk dirampas. Yang pertama diincar, yakni simpanan uang valuta asing korban di dalam kamar. Lantas isi lemari pakaian korban pun habis dibongkar.
Uut geram lantaran tak ada duit yang disimpan. Lantas Uut ingat segala perhiasan yang masih melekat di tubuh korban. Sekepok duit diraup Uut dari hasil penjualan 22 gram perhiasan korban. 8.650.000 rupiah kini di tangan. Duit hasil menumpas nyawa korban. Belum lagi ditambah ponsel korban serta 128.000 rupiah duit recehan. Tanpa disadarinya, Uut telah menabur kutuk atas istri dan anak-anaknya. Kalau begini kan enak. Saya tidak perlu emosi, ya kan? Tapi ingat, bulan depan jangan nunggak lagi. Maka berakhirlah perkara tunggakan uang sewa. Namun juga menyisakan cerita soal bibi yang binasa. Jasadnya teronggok berhari-hari meninggalkan tanda tanya. Akankah perbuatan laknat si keponakan mendapatkan ganjaran? Jawabannya ada setelah jeda. Kak! Kak! Kakak! Kakak di rumah ya? Kak! Kok kemarin nggak ikut kantor keluarga sih? Halo? Mungkin ada di dalam kali, Pak. Ayo kita masuk aja deh. Adik Suwanji, Kurniawan, ditemani Sumartopo, tetangga korban, merangsak masuk karena situasi rumah yang mencurigakan. Ada di mana, Kak? Bu Anci! Lagi tidur ya, Kak? Kak? Atau lagi mandi ya? Bu Anci! Kak? Bentar, Pak. Kok berantakan gini, Pak? Iya, justru berantakan. Bentar. Kok ada bau-bau aneh begini ya? Nyengat banget lagi. Betul. Situasi makin mencekam ketika bau busuk menyergap tajam. Hati Kurniawan tambah runyam. Rasa khawatir kian tak bisa diredam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, Bapak yang sabar ya, Pak. Ini cobaan. Tolong! Tolong! Jadi, Pak. Kita tolong aja, Pak. Hasil otopsi dokter forensik RSUD Tangerang menyatakan Suwanji Sisworarjo meninggal dunia akibat pendarahan di bagian kepala. Selain ada pula beberapa temuan seperti luka goresan di lengan kiri korban, pun patah rusuk dan tulang lidah tenggorokan. Tidak hanya keluarga, kematiannya mengejutkan semua kolega serta mahasiswanya. Di mata mereka, korban seorang dosen yang bersahaja. Hari-harian ini beliau dosen yang sangat dihormati, saya kira tidak punya musuh gitu ya, dan sangat akrab dengan mahasiswanya, banyak bimbingan tesisnya, skripsinya, dan saya yakin beliau sangat dicintai oleh dosen-dosen, oleh mahasiswa-mahasiswinya. Ya, dia itu orangnya kegiatannya bukan main. Dengan seumur beliau 73 tahun, masih ke Depok untuk mengajar itu naik bus umum dan sebagainya. Iya. Kasus kematian korban diduga kuat mengarah pada kasus pembunuhan. Namun tidak mudah bagi pihak kepolisian sebab tiada saksi mata yang melihat kejadian. Satu-satunya peluang bagi penyidik yakni mendapatkan informasi saksi keluarga untuk menelusuri motif dan nama pelaku yang akan dibidik.
sudah ada beberapa orang yang dimintai sebagai keterangan saksi. Ya adalah itu teknis. Saya tidak akan Berapa sampaikan orang di dan? sini. Ada beberapa orang yang kita sudah ambil keterangannya untuk membantu apakah ini proses seperti itu yang saya katakan. Korban tinggal sendirian dan ya? Ibunya tinggal sendiri. Itu juga menjadi salah satu kesulitan dalam proses pengungkapan sebab dia sendiri tidak ada dia sendiri yang berada di rumah itu. Setelah 3 hari menyigi, Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka pembunuh Suwanji. Pada Selasa malam 17 April 2012 di Jalan Timo, Kalibata, Jakarta Selatan, polisi melipat Satria Utomo alias Uut, si keponakan korban. Namanya dibidik berdasar keterangan saksi yang menyinggung soal perseteruannya dengan korban Suwanji. Bahwa Uut menaruh dendam pada sang bibi yang membangun dugaan motif perbuatan keji. Didukung segala bukti termasuk sidik jari. Yang paling bikin sakit hati? Untuk bayar kontrakan buat anak-anak saya biar bisa punya tempat tinggal. Jadi mati-mati. Gimana mati-mati? Kamu laki-laki nggak tanggung jawab, 5 tahun nggak mau cari kerja, cari kerja apa aja. Dia bilang nggak mungkin nggak ada kerjaan. Usaha nggak mau, harus punya modal. Dan dia nggak tahu yang lalu udah memutuskan jangan bantu Uut. Kalau ada yang bantu Uut, sama aja bikin si Uut terpuruk. Kepada siapa lagi kalau dia nggak minta bantuan sama saudara? Dia hidup sendiri, dia punya uang, dia nggak punya anak. Bunuhnya seperti apa bunuhnya? Terus cara ngabisin tantenya gimana? Saya terus terang, saya waktu itu saya nggak mikir untuk itu. Saya pakai electric shotgun, saya tanya sama orang yang jual apakah ini bisa bikin pingsan. Ya ini bikin pingsan Pak, cuma 2 detik, 3 detik pingsan. Nanti 2 detik, 3 detik nggak pingsan. Saya bekap mulutnya sampai lemas, ini jatuh lemas. Saya bongkar lemari, tapi apa yang saya cari nggak ada yang saya harapkan. Satria Utomo alias Uut didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara, hukuman mati atau seumur hidup maksimalnya.